Selamat pagi rekan-rekan investor ataupun trader dimanapun Anda berada. Kita lanjut ke chapter 2. Untuk chapter 2 kita akan membahas eh, awal ya pondasi kita untuk di pasar modal atau saham. Apakah kita ingin menjadi investor ataupun trader? Kita mulai dari investor. Oke, baik. Untuk investor ya, saya ingin mengetahui dulu ya, teman-teman ini termasuk ke dalam investor yang seperti apa ya. Karena ada banyak ya tipe-tipe investor ya yang ada di pasar modal ya. Satu-satunya kekalahan atau kenapa kita bisa cukup banyak loss di pasar modal adalah karena kita sering menggonta-ganti daripada eh, tujuan atau plannya kita. Maksudnya yang tadinya kita membeli suatu saham itu untuk trading ya, tapi karena sahamnya nyangkut dan lain sebagainya jadinya investor. Jadi kenapa nggak dari awal kita ingin jadi investor ya, daripada nanti sahamnya naik terus kita tradingkan. Akhirnya profit yang harusnya banyak jadinya tidak banyak. Ataupun sebaliknya, yang tadinya kita menjadi trader ya, kita harusnya jualnya sekarang atau besok, tapi rekan-rekan malah jadi investor ya, sehingga sahamnya bisa turun dalam dan kita hold lama. Nah, ini yang merupakan ciri-ciri investor ataupun trader yang tidak akan berhasil di pasar modal. Oke, baik. Kita akan mulai dari investor dahulu ya. Investor ini saya membagi beberapa kriteria ya. Pastinya kita tahu tujuan kita berinvestasi adalah untuk mendapatkan capital gain ataupun profit ya. Nah, tapi kita harus pahami dulu ya jalan mana yang rekan-rekan akan pilih ya. Pertama adalah defensive investor, pastinya rekan-rekan harus tahu ya. Defensive investor itu adalah saham-saham yang cenderung ya sektornya itu tahan badai ya, dan cenderung rata-rata kenaikan saham tersebut mungkin nggak banyak dalam setahun itu 5-13 atau bahkan bisa 20% ya dalam setahun. Ciri-ciri saham ini adalah saham-saham yang mempunyai sektor yang sangat kuat. Contohnya adalah perbankan. Let's say BCA, BRI, Mandiri, ataupun Telkom ya. Dia salah satu saham yang sangat kuat ya karena memang saham tersebut mempunyai kinerja atau yang sudah pada masa growth, sudah bukan growth lagi tapi sudah mature ya. Saham tersebut sudah menjadi pionir atau menjadi raksasa ya, sehingga saham tersebut bisa kita investasikan secara jangka panjang ya. Selanjutnya adalah dividen investor ya. Dividen investor biasanya mereka mencari saham-saham yang berfokus membagikan dividen setiap tahun dan besaran dividennya itu relatif tapi cenderung besar. Mungkin bisa 10 sampai 20% setahun atau bahkan 30% setahun ya. Tergantung daripada sahamnya. Dan kebanyakan saham-saham yang mereka beli untuk para investor ini adalah saham-saham pertambangan ya. Karena saham pertambangan itu memberikan dividen atau return yang cukup tinggi, minimal di atas 10% biasanya. Contohnya kayak PTBA, Adaro, ITMG, ya itu adalah salah satu contoh saham-saham yang memang memberikan dividen yang lumayan tinggi. Ada yang 13%, ada yang 20% dalam setahun. Ya. Ada juga perbankan memang kayak BJTM dan lain sebagainya. Tapi ya kalau perbankan itu relatif kecil, mungkin setahun itu mungkin 3, 7% ataupun 8% atau bahkan maksimal 10%. Itu paling besar ya. Selanjutnya adalah tipe investor cyclical, yaitu biasanya investor ini membeli saham yang kinerjanya terdampak ya, terdampak buruk mungkin karena kabar ekonomi dan lain sebagainya. Biasanya investor cyclical ini adalah investor yang membeli suatu saham karena saham tersebut biasanya secara cyclical ya, secara tren itu mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup dalam ya. Jadi rekan-rekan bisa pantau ya. Contoh misalnya saham emas ya, kalau misal harga emasnya naik terus dia bakalan tinggi, tapi kalau misalnya dia turun dalam dia bakalan anjlok dalam. Biasanya mereka ini ya para investor yang sudah mempunyai informasi atau memang dia di bidang emas atau di bidang minyak, sehingga mereka tahu ya bagaimana mereka membaca market ya.
Ini adalah salah satu tipe investor cyclical ya. Value investor ya, rekan-rekan mungkin bisa bacain fundamental, nilai buku, ROE, ROA, dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan bisa men-searching salah satu saham yang ada di pasar modal kita ya. Itu rekan-rekan bisa baca nilai buku saat ini sama saham harga saat ini ya. Jadi itu biasanya kalau misalnya dia di bawah daripada nilai bukunya ya, itu biasanya kita sebut dengan saham value investing ya. Kita membeli saham tersebut karena harga murah daripada harga rata-ratanya. Cukup banyak ya, tapi balik lagi ya, rekan-rekan biasanya kenapa mereka sahamnya di bawah, karena mungkin kinerjanya gitu-gitu aja, ataupun tidak ada kabar yang sangat baik, mungkin kayak aksi korporasi dan lain sebagainya, sehingga masyarakat kurang meminati daripada saham tersebut ya. Selanjutnya adalah investor multi-bagger ya. Kalau misalnya rekan-rekan membeli suatu saham yang banyak orang omongin dan lain sebagainya, itu biasanya ada rumor akuisisi, ada rumor backdoor listing, ekspansi, atau mau masuk indeks dan lain sebagainya, yang tadinya saham kecil ya, saham gorengan ya, diakuisisi dan lain sebagainya, akhirnya sahamnya bisa naik hampir ribuan atau bahkan puluhan ribu %. Contohnya misalnya saham PANI ya, yang dari harga di bawah 1.000 sampai 15.000. Itulah adalah salah satu contoh-contoh misalnya rekan-rekan ingin menjadi investor ya. Jadi rekan-rekan pelajari lagi, tapi saya akan kasih petanya ya. Jadi rekan-rekan tinggal pilih ingin menjadi investor yang seperti apa. Oke. Selanjutnya adalah trader ya. Jadi kalau misalnya trader ini ya, rekan-rekan saya akan petakan jalannya ya. Jadi ingin menjadi trader seperti apakah Anda? Oke, baik. Untuk trader ya, saya akan kasihkan daripada time frame ya, timeline, waktu ya. Jadi ada beberapa tipe-tipe investor, tipe-tipe trader, yang rekan-rekan bisa pelajari nanti ilmunya ya. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin menjadi trader ya, rekan-rekan ada yang namanya swing trader ya. Swing trader ini adalah apabila rekan-rekan ingin membeli suatu saham ya, itu time frame-nya lumayan lama ya, mungkin bisa sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, atau agak cepat seminggu 2 minggu. Nah, ini yang biasa kita debut dengan swing investor ya. Trader swing ya. Swing trader, karena mereka melakukan transaksi dalam waktu singkat ya. Contoh misalnya beli hari ini agak siang ya, besok atau lusa atau seminggu kemudian, 2 minggu kemudian. Jadi mereka akan membeli suatu saham yang tipe-tipe yang kelihatan chartnya itu ada bisa naik seminggu, sebulan, atau 2 bulan kemudian ya. Jadi mereka akan membaca analisa teknikal itu berdasarkan time frame yang kemungkinan saham ini bisa naik dalam sebulan atau 2 bulan ke depan ya. Oke, selanjutnya ada day trade ya. Day trade itu pastinya rekan-rekan harus membeli suatu saham itu berdasarkan harian. Mungkin beli hari ini besok sudah jual, beli hari ini lusa sudah jual. Jadi mereka akan mempelajari analisa teknikal atau time frame yang sesuai dengan bagaimana dia menjadi trader harian ya, kurang lebih seperti itu. Dan ada juga scalper trader ya. Scalper trader ini adalah mereka yang memanfaatkan time frame yang lebih sedikit lagi, bahkan hitungan menit atau maksimal 1 hari atau 2 hari maksimal, itu paling cepatnya scalper ya. Tapi biasanya scalper itu hanya dalam hitungan menit ya, mereka sudah dapat make a profit ya, kurang lebih seperti itu. Jadi rekan-rekan bisa mempelajari ilmu bagaimana menjadi seorang scalper ya, yang membeli hari ini 1-2 menit kemudian itu dia sudah bisa jual. Dan biasanya mereka ini membeli dengan lot atau jumlah yang cukup besar agar mereka bisa mendapatkan profit margin yang besar, karena mereka 1-3% atau 2% mereka sudah jual. Jadi kalau 100 juta dia dapat 2%, 3% itu dapat 2 juta atau bahkan 3 juta ya, kurang lebih seperti itu. Begitulah cara
kerja seorang scalper ya, kurang lebih seperti itu. Jadi rekan-rekan tentukan dari awal ya, rekan-rekan ingin menjadi seorang investor kah ataupun seorang trader kah, karena ada banyak jalan menuju kesuksesan dalam berinvestasi ataupun trading di pasar modal. Sekian dan terima kasih.